terhormat Ibu Koordinator KPL Kota Tegal, Ibu Iswari, yang terhormat Bapak Kasih Sarpas, yang terhormat rekan-rekan KPL yang kami banggakan. Terima kasih juga untuk Poktan Sumber Ekonomi 1 Kaligangsa Kota Tegal atas jamuannya. Barokallah nggih, semoga semakin barokah, panennya selalu melimpah dan selalu selamat dari serangan hama penyakit tanaman maupun dampak perubahan iklim. Tadi kita sudah melakukan ubinan, satu titik ubinan tadi dengan bobot timbangan 4,24 kg. Jika kita konversikan dalam hektar, di sini produktivitasnya adalah 6,7 ton per hektar. Sambil kita evaluasi Pak, kemarin di awal musim tanam di sini terjadi serangan OPT yaitu wereng batang coklat, dan tadi sampai saat dengan ubinan saya temukan masih ada populasi hama wereng batang coklat dengan populasi lebih dari 2 ekor per rumpun. Pada awal musim tanam di situ sekitar umur 15 HST ya Pak, kita dulu sudah melakukan gerakan pengendalian. Cuman di sebelah sana ya Pak ya, dekatnya bias ya. Di situ sudah bagus, saya apresiasi sekali. Di sini menggunakan pestisida nabati dengan bahan aktif ekstrak daun mimba, kemudian ditambah ekstrak daun tembakau, kemudian ditambah ekstrak daun sirsak ya. Di sana selamat nggih Pak Furkon yang sudah dikendalikan. Cuman saat itu pengendaliannya belum merata sampai sini ya, karena memang waktu itu belum ada serangan. Nah, alangkah baiknya Pak, kita evaluasi ya Pak, pengendalian yang kemarin itu sudah bagus menggunakan pestisida nabati, cuman belum merata. Nah, kita evaluasi untuk musim tanam mendatang jika melakukan pengendalian sambil disisir Pak wilayah lain. Ya, jika sudah ada populasi di sini juga dikendalikan juga. Sepertinya di sini belum dikendalikan ya. Tapi alhamdulillah ini masih selamat Pak dari serangan hama wereng. Cuman tadi saya lihat masih ada genangan air. Nah, upaya pengendalian secara kultur teknis untuk meminimalkan penggunaan pestisida kimia karena mempunyai banyak dampak negatif terhadap lingkungan ya Pak ya, penggunaan pestisida kimia. Kita kendalikan tadi selain secara nabati, kita kendalikan secara kultur teknis yaitu dengan cara pengeringan ya. Pengeringan 3-5 hari pengeringan. Nah, kalau sudah dikeringkan kemudian dialiri lagi 2 hari. Jika masih ada populasi lagi dikeringkan lagi 3-5 hari. Kemudian tadi penggunaan pestisida nabati juga perlu secara merata sampai ke bonggolnya, karena wereng memang senang nongkrongnya di bagian bonggol bukan di bagian atas. Jika penggunaan pestisida nabati sudah tidak mampu mengendalikan, baru kita gunakan pestisida kimia ya, karena memang seperti itu anjurannya. Jadi kita juga diminta untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jika sedikit-sedikit pakai kimia dan kimia, kita ketergantungan sama pestisida kimia, karena salah satu dampaknya adalah mematikan musuh alami seperti capung, laba-laba ya, kemudian koksinella, kemudian tomcat. Itu adalah pemangsa wereng bahkan ke telur-telurnya. Makanya kemarin saya anjurkan yang pertama adalah nabati. Jika sudah tidak mampu baru pakai kimia. Itu kemarin musim penghujan banyak genangan. Cuman di sini kendalanya jika ada pengeringan maka air asinnya naik ya Pak ya. Nah ya di situ kendalanya seperti ini. Berarti kita waspadanya tetap pakai pestisida. Ya. Jadi untuk musim tanam mendatang saat pengolahan tanah, nah tadi saya anjurkan pakai insektisida yang untuk ditabur dulu ke tanah. Misalnya pakai furadan sebelum tanam. Iya, sebelum tanam. Furadan atau regen ya Pak. Jadi untuk membantu mengurangi populasi penetasan telur yang ada di tanah atau di sisa jerami. Ya. Kemudian tadi itu pengendalian secara preemptif saat pengolahan tanah. Kemudian kita manfaatkan jerami Pak, jerami dan sekam padi. Jerami adalah sumber kalium yang sangat bagus dan alami untuk pembenah tanah. Khususnya di sini malah lahan salin, berarti dia butuh tambahan bahan organik lain yang khususnya dari bahan organik padat. Kemudian
gabahnya Pak, kulit gabah itu bisa dibakar setengah matang tapi jangan terlalu jadi abu nggih. Karena di situ masih mengandung zat organik yaitu silika Pak. Silika niku meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit ya, seperti kresek contohnya. Atau kemarin saya temukan juga jamur oncom atau penyakit noda palsu disebabkan oleh jamur Ustilagonoidea virens. Nah itu kemarin karena cuaca terlalu lembab. Untuk musim kemarau biasanya agak berkurang ya. Tapi untuk kresek itu bisa terjadi apabila kita gunakan pupuk urea terlalu berlebih ya. Misalnya tadi kita aplikasikan jerami dengan silika, ditabur lagi di tanah sebelum pengolahan. Untuk mempercepat pembusukan bisa digunakan aplikasi bahan pengurai, contohnya EM4 atau nanti dari pupuk organik deh Pak Nana. Sudah diambil belum kemarin? Bisa dibagi ke anggota ya. Itu diaplikasi sebelum sebelum pengolahan tanah sambil diolah lagi sumber pupuk organik. Kemudian ada informasi lagi Pak untuk meminimalkan dampak intrusi air asin adalah saya dapat info lagi pakai zeolit. Ya, zeolit itu seperti bahan pasir kucing. Ya, tapi yang curah aja Pak. Nah, nanti barangkali mau dicoba Pak satu petak gitu. Jenis kimia atau? Itu jadi bahan mineral alami. Mineral. Iya, pasir kucing itu biasanya satu karung itu yang 30.000 itu ada. Iya. Coba barangkali mau dicoba Pak satu petak dulu. Nah, nanti kita bandingkan. Berarti untuk seprapat butuh berapa ini? Ya, dicoba dulu misalnya seprapat beli 10 karung. Tapi lumayan ya Pak biayanya. Iya, lumayan, jangan terlalu luas dulu Pak, misalnya seperwulonnya. Iya, seperwulonnya. Coba beli 5 karung dulu. Kita bandingkan ya tanah yang dikasih zeolit dengan yang tidak. Ya, jadi pengaruh air asinnya lebih bagus mana yang pakai zeolit dengan tidak. Makan ya Pak. Kemudian untuk benih padi kita gunakan benih padi yang sudah berbeda dengan musim ini. Ini kita pakai Ciherang. Saya Denok. Nah itu nanti. Saya yang 99 yang kemarin. Iya, mungkin. Saya yang 32. 32. Kalau Impari mungkin lebih. Nah, itu Impari musim kemarin ya. Gimana? Itu Impari sekarang. Impari yang kemarin ya. Pokoknya varietasnya digilir ya Pak. Ya, digilir varietas untuk memutus siklus hidup padi. Kalau bisa yang genjah karena ini musim kemarau. Kemudian waspada terhadap orang batang coklat supaya ditingkatkan karena biasanya di musim kemarau serangannya lebih ganas. Kemudian ini sudah bagus sistem tanamnya serempak. Nanti mohon dipertahankan ya Pak sistem tanam serempak. Kemudian pemantauan hama tadi supaya lebih intensif. Jika ada serangan nanti tolong dikoordinasikan dengan kami ya Pak. Ngoten mawon dari saya. Barangkali ada pertanyaan monggo. Saya tambahkan dikit ya Mbak Novi. Iya. Saya sedikit menambah ya untuk varietas. Tadi sudah disampaikan memang kita untuk memutus mata rantai hama itu kita harus bergiliran varietas. Jadi jangan kita sekarang musim tanam ini menanam Ciherang lagi. Saya juga sekaligus memberikan masukan kepada Sapras untuk pengadaan bibit. Kalau bisa direkomendasi bibit yang memang dia bibit khusus dan cocok untuk di musim kemarau atau bibit yang khusus atau cocok di musim hujan. Apalagi di sini kan salinitas garamnya tinggi karena ada intrusi air laut. Itu kalau bisa cobalah direkomendasikan untuk menanam bibit yang tahan terhadap salinitas air laut. Itu ada sekarang. Impari berapa ya kalau tidak salah ya. Nah itu nanti mungkin bisa dicoba dan tolong Mbak Novi karena di sini belum ada pengawas bibit tanaman. Bisa mungkin memberikan rekomendasi masukan kepada bidang Sapras untuk pengadaan. Kalau memang pengadaan bantuan bibit, bibitnya disesuaikan dengan musim tanamnya, disesuaikan dengan iklimnya dan disesuaikan dengan kondisi lahannya. Gitu. Terima kasih sedikit itu yang saya tambahkan.